Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Dan hari ini saya khusus menggunakan sweater karena hari-hari ini anginnya sudah mulai dingin. Jadi Bapak Ibu yang sering berkendara atau bepergian pagi atau malam, harap selalu menghangatkan badan supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat, supaya tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Dan memang hari ini dingin, lumayan dingin malamnya. Tapi kalau ini saya ambil hari sebelumnya ya, jadi memang waktu malam, jadi memang dingin. Nah, jadi Bapak Ibu tetap menghangatkan tubuh, tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang agung dan perkasa, Tuhan yang begitu besar, tetapi juga Tuhan yang sungguh mengasihi kami dalam setiap keterbatasan kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami melihat pertolongan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 144. Mazmur pasal 144 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Itu yang saya bacakan, tapi sebenarnya Bapak Ibu silahkan membaca satu pasal sekaligus. Jadi 144 pasal 1 sampai 15, yang saya bacakan hanya ayat 12 sampai 15 yang berbunyi demikian. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlaksa-laksa di padang kita. Semoga sapi lembu kita sarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan dipegang tangannya untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan mungkin ada anak-anak, apakah ada yang mengikuti film-film atau pernah menonton film-film Doraemon? Bukan hanya serial kartun yang ditayangkan hari Minggu, tetapi Doraemon The Movie yang biasanya ditayangkan ketika hari libur di pagi hari. Nah, kalau kita perhatikan ada pesan yang diulang-ulang dari berbagai macam filmnya Doraemon. Pesan yang sama disampaikan lewat beragam film, yaitu pesan tentang menjaga kelestarian bumi tempat manusia tinggal. Bahwa hari-hari ini itu padahal sudah dari lama ya, bumi itu dalam keadaan yang sudah tidak baik, sudah tidak sehat, sudah banyak kerusakan. Nah, maka dari itu manusia diajak untuk sadar, untuk melestarikan bumi. Untuk apa? Untuk anak cucu kita nanti yang akan juga menempati bumi ini. Hari ini kita bisa menghirup udara dengan segar, walaupun sekarang pakai masker ya. Hari ini kita bisa mendapatkan air, hari ini kita masih tidak perlu beli oksigen. Tapi siapa yang jamin bahwa ratusan tahun ke depan hal ini masih bisa dirasakan oleh manusia? Tapi bukankah kita semua ingin anak cucu kita hidup dengan layak? Inilah yang menjadi doa, harapan sekaligus syukur yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan. Mungkin kita sudah sering dengar, sudah sering kita ketahui bahwa pada masa itu sering terjadi yang namanya peperangan. Dan satu-satunya cara bertahan hidup saat itu adalah memenangkan peperangan, supaya mereka menjadi negara atau kerajaan yang bebas, yang merdeka, yang tidak terjajah. Maka harus bisa memenangkan peperangan supaya rakyatnya aman dan sejahtera. Nah, Daud ini bersyukur karena Tuhan itu selalu melindungi mereka. Tuhan memberikan hal yang baik kepada mereka. Kalau kita baca dari ayat 1 hingga ayat 11, bagaimana Daud sungguh bersyukur karena punya Tuhan yang menolong Daud dalam setiap persoalannya. Nah, setelah ia melihat bagaimana Tuhan menolongnya dan melindungi kerajaannya, dia berharap bahwa nanti anak-anaknya laki-laki, anak-anaknya perempuan, dan semua ternak dan lingkungan hidup itu bisa mengalami hal yang baik, supaya anak-anaknya nanti hidup dengan layak, hidup dengan bahagia. Mereka tumbuh sampai besar pada waktu mudanya, dan perempuan-perempuan itu yang kuat dan juga indah.
dan mereka hidup sebagai orang-orang bebas. Maka waktu itu cara Daud mengupayakan adalah dua. Yang pertama, yang utama dan terutama adalah dekat dengan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Ini yang penting, relasinya dengan Tuhan diperkuat. Lalu yang kedua adalah memenangkan peperangan. Waktu itu solusinya yaitu Daud harus punya kekuatan untuk memenangkan peperangan demi melindungi bangsanya yang sebenarnya tidak besar, karena bangsa Israel itu bukan bangsa yang begitu besar, maka dia harus begitu kuat. Ini yang Daud lakukan, yang Daud persiapkan supaya nanti keturunannya, orang-orang yang hidup di kemudian hari itu bisa mengalami hal yang baik, bisa mengalami sukacita, kedamaian, bisa hidup dengan layak. Nah, ini yang saat ini menggugah pikiran kita seharusnya, bahwa 2020 ini sudah berbulan-bulan kita mengalami penderitaan akibat COVID-19, sehingga banyak orang fokusnya adalah kepada COVID-19. Kita lupa bahwa yang dialami bumi ini bukan hanya pandemi COVID-19. Tentu ini yang sekarang sedang menjadi fokus, tapi mari kita coba melihat hal lain, bahwa lingkungan hidup kita ini semakin lama juga semakin rentan, karena perubahan iklim yang begitu dahsyat itu menunjukkan adanya perubahan atau kondisi bumi yang tidak seperti dulu lagi. Dulu pelajaran geografi itu sudah jelas, musim penghujan itu bulan apa sampai apa, musim kemarau bulan apa sampai bulan apa. Ini sudah jelas dipelajari ketika masih SD, ketika saya SD dulu sudah tahu nih, oh ini sudah memasuki bulan-bulan musim penghujan, kita harus mulai sedia payung, kita harus mulai sedia mantel. Apalagi saya dulu tinggal di Salatiga, jadi sangat dingin, dan kalau kehujanan bisa masuk angin, jadi memang dan curah hujannya memang bukan tinggi ya, tapi tepat waktu gitu dulu. Nah, tapi sekarang tidak lagi. Pelajaran yang kita hafalkan dulu tidak lagi relevan di masa kini. Ada perubahan iklim, ada perubahan cuaca yang begitu dahsyatnya, bahkan sekarang panasnya luar biasa dan lain-lain. Ini kenapa? Karena bumi kita ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kenapa kok bisa begitu? Karena manusia tidak merawat buminya. Hari ini kita melihat bagaimana Daud dengan usahanya yang dia mampu, dia berjuang supaya nanti generasi berikutnya, keturunan-keturunannya bisa hidup dengan layak. Dia dekat dengan Tuhan supaya Tuhan sungguh melindungi bangsanya. Lalu apa yang kita lakukan hari-hari ini? Masihkah kita menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan? Ini yang pertama-tama. Daud menjelaskan di ayat 15 bagian B, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Pertanyaannya adalah, sungguhkah kita ini punya relasi yang baik dengan Tuhan? Adakah kita dekat dengan Tuhan seperti Daud begitu dekat dengan Tuhan? Dan perlu diingat dan dicatat, Daud itu orang berdosa. Kalau kita bilang Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus memang adalah Tuhan, jadi susahlah kalau meneladan Tuhan Yesus. Ini loh Daud. Daud ini orang yang banyak dosanya, bukan cuma dosa-dosa yang sedikit ya, dia membunuh orang, dia berzina, dia melakukan hal-hal yang begitu buruk di dalam kehidupannya. Tapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Bukan berarti, oh kita berarti boleh nih hidup dengan buruk tapi dekat dengan Tuhan. Enggak begitu, tapi bahkan yang dosanya banyak saja itu bisa begitu dekat loh dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini dosa saya, dosa Bapak Ibu dan saudara-saudara banyak, itu seharusnya tidak menjadi alasan bahwa ya aku wong dosa rawane cedak-cedak karo Gusti. Saya tidak berani dekat-dekat dengan Tuhan karena saya ini penuh dengan dosa. Tapi justru di dalam keberdosaan kita diingatkan untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Daud itu punya banyak sekali hal yang disyukuri. Ini penting loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca Mazmur atau Bapak Ibu baca kisah-kisah tentang Daud itu selalu punya banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Daud sungguh melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupannya. Dan Daud berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, walaupun dia juga tidak selalu bisa. Tapi ketika dia ketika dia berzina dengan Batsyeba, kemudian ditegur oleh Nabi Nathan, dia tahu bahwa dia melakukan sebuah dosa dan kesalahan yang akhirnya berbuahnya banyak sekali. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Seberapa erat kita dengan Tuhan,
Punyakah kita data seperti yang dituliskan Daud? Ada banyak sekali alasan dia bersyukur. Punyakah kita banyak alasan untuk bersyukur? Atau jangan-jangan lebih banyak alasan mengeluh dibanding banyak alasan bersyukur? Ini perlu kita catat. Relasi dengan Tuhan. Kenapa relasi dengan Tuhan itu penting? Karena itu yang akan kita wariskan kepada anak cucu. Ini yang ingin Daud wariskan kepada anak-anaknya nanti. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Dia mau mewariskan ke generasi penerusnya bahwa bangsa ini berbahagia, bangsa ini kuat karena Allahnya adalah Tuhan, bukan Baal-Baal yang lain. Nah, ini yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mewariskan ke anak cucu kita ketika hubungan kita dengan Tuhan saja tidak erat? Paling gampang nih, misalnya Bapak Ibu punya bisnis punya bisnis perumahan gitu. Lalu Bapak Ibu bilang, tenang, nanti aku itu punya kenalan orang material, jadi bisa pinjem dulu, nggak usah tergesa-gesa. Nah, anaknya ini sudah lihat, oh Bapak punya ini nih kenalan material, tapi ketika anaknya melihat, oh ternyata Bapak nggak deket-deket amat tuh sama si penjual material itu. Nah, apakah mungkin relasi itu bisa diwariskan? Nggak bisa. Tapi kalau dekat kan bisa. Oh ini loh, ini anak saya yang nanti akan meneruskan usahanya. Oh ini coba kalau beli material di Bapak ini saja, ini bisa menolong kita. Nanti kan kita bisa mewariskan relasi. Anak bisa melihat bahwa oh iya bapakku deket loh sama bapak itu, dan bapak itu rupanya baik, membantu orang tuaku bekerja, dan orang tuaku baik juga ke bapak yang tadi itu. Tapi kalau relasi kita dengan Tuhan itu tidak dekat, tidak erat, mau mewariskan ke anak, apa yang mau kita wariskan? Cerita Alkitab ya sudah ada dari dulu, tapi pengalaman relasi keintiman manusia dengan Tuhan itu tidak selalu sama, dan itu bisa diwariskan. Ini yang diwariskan Daud, begitu banyak syukur, begitu banyak hal yang bisa dia syukuri dari Tuhan, dia catat supaya anak-anaknya, generasi penerusnya, bangsanya melihat, mendengar bahwa sungguh Daud bisa melakukan hal ini semua karena Tuhan. Dan kepercayaan itu, iman itu, relasi itu yang diwariskan ke anak cucunya. Sebelum kita mengajarkan orang, mengajarkan anak cucu kita, mengajarkan generasi muda, pastikan dulu relasi kita dengan Tuhan erat. Pastikan dulu, kalau ditanya kita bisa menjawab. Kenapa sih kok percaya sama Tuhan? Oh banyak, Daud punya banyak. Tuhan yang mengajarkan aku, Tuhan bentengku, Tuhan kota bentengku yang teguh, Tuhan gunung batuku, banyak alasan bagi Daud. Tapi jangan-jangan nanti ketika kita ditanya anak atau orang muda, kenapa sih bapak atau ibu percaya sama Tuhan? Ya karena Alkitab gitu. Oh ya karena dulu saya diajarnya begitu. Ya kan itu tidak akan terwariskan, kecuali nanti Roh Kudus sendiri menyentuh. Ya itu kan memang bagian Roh Kudus, bagian kita mewariskan. Ya kita imani sungguh. Itu yang pertama yang mau Daud wariskan. Yang kedua, Daud berupaya. Dia berjuang. Dia bergantung kepada Tuhan, tapi dia melakukan bagiannya. Dia bergantung kepada Tuhan, tapi ketika dia jadi raja, dia nggak hanya tidur-tiduran. Dia nggak hanya main-main. Dia nggak hanya mengeruk harta kekayaan kerajaannya. Tapi dia sungguh-sungguh melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Walaupun tentu banyak polemik yang terjadi ketika masa pemerintahan Raja Daud. Dan kita nggak tahu sungguh-sungguh apa yang terjadi, tapi minimal dia berusaha melakukan yang bisa dia lakukan. Nah persoalannya adalah, kalau kita setiap hari berdoa bagi anak cucu kita, sudahkah kita berusaha sungguh-sungguh bahwa nanti anak cucu kita akan hidup dengan layak? Sudah Mbak, kami sudah bekerja, kami sudah mencarikan pendidikan yang layak. Iya, dia pintar, dia keren, karakternya apakah sudah kita bentuk dengan baik? Lalu apakah kita sudah mempersiapkan bumi yang layak bagi kita, bagi anak-anak kita nanti? Ini adalah PR kita bersama. Pandemi ini harus kita atasi bersama, tapi bersamaan dengan itu banyaknya masker medis yang terbuang, banyaknya bungkus-bungkus plastik yang terbuang, ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu kan sekarang digunakan masker kain, karena itu lebih praktis, lebih mudah dicari, tidak mahal, dan yang jelas tidak merusak lingkungan. Nah ini yang perlu bersama-sama
kita persiapkan bahwa anak cucu kita itu tidak hanya butuh gelar, tidak hanya butuh pekerjaan yang layak di masa depannya, tetapi mereka butuh karakter yang baik dan butuh kondisi lingkungan yang baik. Kalau tidak sekarang kita mempersiapkan diri, kapan lagi? Mulai dari apa? Mulai dari kalau minum bawa sendiri, nggak usah beli botol plastik. Mulai kalau dari belanja pakai tas sendiri, nggak usah pakai tas plastik. Sebisa mungkin kalau bisa dimasukkan tas ya di tas saja, nggak usah bawa tas plastik. Mengurangi hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan banyak sekali kok. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil. Ada banyak yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita. Mari kita wariskan banyak hal. Iman kita, kepercayaan kita, dan bumi kita yang indah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan Tuhan, dan terima kasih karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Jika hari-hari ini kami bergumul, kiranya Tuhan yang selalu mendampingi kami dalam pergumulan kami di tengah pandemi COVID-19. Dan kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh lapang, sehingga dalam kami menjalani kehidupan kami terus mengingat bahwa hidup ini bukan milik kami sendiri, bumi ini bukan milik kami sendiri, dan kami terus mengingat bahwa kehidupan kami, bumi kami adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memampukan kami untuk hidup dekat dengan Tuhan, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami, terlebih ketika kami menjauh dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami. Haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa.